kemarin Pak RW ya. Memang dari sananya udah nggak ada. Terus sekarang nunggu RT1 belum hadir. Ya nanti Pak RW ya. Nah, sepatu apa pokoknya judulnya aja. Nah, tentunya kayak Pak RT 8 di sepatu ini dia. Kalau mau nengok-nengok dulu Pak RT 8. Iya. Yang penting semangat luar biasa. Oke, baik. Jangan sedikit Bu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yelnya udah diganti ya dari yel yang biasanya kita karena sudah menjadi satu kesatuan. Jadi seperti yel yang tadi di apa itu namanya sudah mulai digelorakan untuk penyemangat ibu-ibu kader. Coba saya mau ulangi lagi. Kader Surabaya hebat. Semangat luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Alhamdulillah. Seperti yang dikatakan Bapak Rasimin tadi, kita sudah menjadi satu kesatuan, yakni kader Surabaya hebat. Yang awalnya ada kader Mante, kader lansia, kader posyandu dan sebagainya. Karena program pemerintah kota sudah mengadakan penyesuaian, maka kita sudah dilebur menjadi satu, yakni kader Surabaya hebat. Jadi saya berharap mulai detik ini tidak ada lagi gap-gap, tidak ada lagi kelompok-kelompok, yang ada satu kesatuan, yaitu kader Surabaya hebat. Kali ini Pak Lurah akan hadir juga karena kemarin dan semalam sudah saya hubungi, beliau berkenan untuk hadir, dan sekaligus dari PJ RW 7 yaitu Bu Maya yang berkenan hadir. Untuk Mbak Putrinya karena ada tugas sehingga beliau mohon pamit untuk melaksanakan tugasnya. Ibu-ibu sekalian, ada hal yang terpenting yang saya mau sampaikan pada pertemuan kali ini, terkait hal-hal yang semestinya tidak dilakukan atau untuk menahan diri, terkait bagaimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan dan bagaimana cara kita mencermati permasalahan. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Kenapa perlu saya ingatkan? Tempo hari di kader kita memang baik untuk mengambil langkah. Tetapi langkah-langkah yang diambil itu tentu saja ada mekanismenya. Ada norma-norma yang harus tidak kita abaikan. Yang semestinya harus kita lalui dengan sistem yang memang diberlakukan. Contoh, karena ini memang sudah terjadi ya, tidak apa-apa, hanya mengingatkan kembali. Contoh, seperti tempo hari,
Memang kita viral. Apakah karena viral kita ini sudah benar? Saya anggap ada kebenarannya, tetapi tidak sepenuhnya. Lakukan, jangan melangkah sendiri. Jangan mengabaikan pengurus yang memang pada saat ini menjadi pelindung atau penasehat atau apapun yang terkait dengan kinerja panjenengan sedoyo. Sempat memang itu menjadi bahan pembicaraan yang tentu saja ini cukup membuat saya pribadi merasa malu. Saya dapat teguran, tapi saya tidak bilang. Saya dapat cemoohan dari RW-RW di luar lingkungan kita. Karena banyak teman-teman saya yang kebetulan bapak-bapak di LPNK itu mengetahui. Di luaran sana juga ada teman-teman saya yang jadi RW. Waduh, RW Mundi viral, top, hebat, tapi kecil. Digojlok tentean saya. Tidak apa-apa, karena ini memang sudah terjadi ya. Saya mohon untuk lain kali koordinasi dulu. Apalagi pada saat itu ada orang-orang luar dari wilayah kita. Terus terang itu tanpa ada izin dari pengurus RW. Tetapi kalau sudah melangkah seperti itu, tidak sesuai apa yang disampaikan pada waktu menghadap saya, ini betul-betul membuat saya menyesal. Terus terang, ketika ada rumor waktu itu, saya sudah koordinasi dengan Pak Lurah. Tetapi di lain hari berikutnya, saya merasa kebobolan. Bahkan sempat sampai diviralkan. Memang waktu itu ke rumah saya, ada yang pamit nuwun sewu. Tidak menggunakan fasilitas atau berada di dalam ruangan. Tetapi nyatanya, di video yang dikirimkan ke saya, ini sebuah tamparan berat bagi saya. Berada di dalam ruangan tanpa izin daripada pengurus RT maupun RW. Bahkan di sana ada warga-warga lain di luar daripada wilayah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, terulang lagi. Ada kegiatan tanpa sepengetahuan pengurus RT, RW, menggunakan fasilitas warga. Setelah bubar baru pamit nuwun sewu karena ada sidak. Kata-kata sidak ini yang tidak mengenakan bagi saya. Kalau saya tanyakan sidak itu apa sih maksudnya, Bu? Artinya apa? Ada yang tahu sidak? Coba tolong dijawab. Inspeksi mendadak. Baik. Apa arti inspeksi? Ayo. Enggak, ini saya tidak marah, hanya sekedar mengingatkan saja. Yang sudah ya sudah. Jadi biar tidak terulang lagi. Memang nada bicara saya memang agak kasar ya, seperti ini memang gawatnya bayi. Saya tidak marah, enggak. Tidak apa-apa, sambil guyon, Bu, santai. Memang pembawaan saya seperti ini. Inspeksi itu adalah pemeriksaan. Sidak artinya pemeriksaan mendadak. Terpukul sekali saya. Saya itu bukan anak buah mereka, bukan karyawan mereka. Kok ono kata-kata inspeksi mendadak? Mohon maaf Bapak, saya staf dari bla 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 bla. Loh, kalau mestinya dia mengaku stafnya orang hebat, stafnya pejabat, tahu tata krama, tahu tata bahasa. Saya secara logika saja, meskipun sekolah saya nul putul ya, tidak berpendidikan tinggi, kata-kata sidak itu menyakitkan sama sekali. Kok mengatakan sidak? Lagi-lagi saya kembalikan ke panjenengan ini.
Saya khawatir digiring ke suatu kepentingan yang belum tentu itu membuat panjenengan sedoyo sampai kapanpun kita tidak tahu yang bisa merubah kesejahteraan panjenengan sedoyo, yang merubah nasib baik panjenengan sedoyo, yang bisa merubah nasib baik kesejahteraan panjenengan bukan dari besar kecilnya insentif atau uang, tetapi dari Tuhan. Mereka hanya punya kepentingan-kepentingan. Saya khawatirnya seperti itu. Kata-katanya sudah tidak enak sama saya. Saya bukan anak buah mereka. Saya khawatir panjenengan sedoyo digiring ke hal-hal yang tidak perlu untuk kepentingan mereka. Sudah 2 kali. Wis gak pamit, mlebu nang ruangan menggunakan fasilitas warga milik warga RW 7. Maksud saya, jangan bereaksi dulu ketika ada suatu permasalahan. Coba, dari satu permasalahan itu, cermati dulu. Maksudnya mencermati, oh permasalahan ini seandainya saya melangkah seperti ini, pasti dampaknya seperti ini. Kalau saya melangkah seperti itu, saya harusnya berkoordinasi dengan siapa? Kita diskusikan bersama. Karena ada pengurus RT maupun RW. Baru setelah mencermati permasalahan, hendaknya kita belajar menyikapi permasalahan. Menyikapi permasalahan maksudnya setelah mencermati permasalahan, kemudian sampai lali aku delok Bu Maya. Ya sambil goyang jo tegang, memang nada bicara saya begini, gawanannya bayi. Saya tidak marah, cuma hanya mengingatkan saja, jangan sampai terulang kembali. Setelah mencermati permasalahan, terus apa mau Pak Sam? Nah, setelah mencermati permasalahan, setelah itu kita mencoba jalan keluar, mencari solusi bersama-sama. Jadi tidak melangkahi atau tidak gegabah melangkah sendiri-sendiri. Di sini ada pengurus RT, ada pengurus RW. Ayo dijak ngomong. Bahkan beberapa hari yang lalu terulang lagi. RT RW disekut. Saya tidak ngomong, biar nanti lambat laun Pak RT-nya sendiri biar paham. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu. Coba, saya khawatir Bu, saya ngemen panjenengan sedoyo. Kenapa saya mengemen panjenengan sedoyo? Karena panjenengan budak-budak. Iya toh? Sebelum wali kota mengatakan panjenengan adalah kader-kader yang mulia, pejuang-pejuang yang mulia, yang mengusahakan warga agar menjadi tetap sehat. Ayo, coba kalau panjenengan masih ingat, dulu mana wali kota mengatakan seperti itu daripada saya? Rodok sumbung titik. Iya kan? Nah, makanya sekarang karena program pemerintah sudah mempersatukan panjenengan sedoyo dengan nama kader Surabaya Hebat, hendaknya bekerja samalah yang baik, bergotong royonglah yang baik, tidak ada gap-gapan, tidak ada kelompok-kelompokan, semuanya menjadi kesatuan. Kader Surabaya Hebat RW 7. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Engko nek kesuwen-kesuwen kok sangkakno aku muring-muring. Ndak. Saya hanya mengingatkan kembali agar kita sama-sama bisa menyikapi permasalahan dan mencermati permasalahan. Yaiku kayak teling aku. Nggih? Ya. Kemarin ada yang tanya, kalau sudah dipersatukan seperti ini, apa sih tugas-tugasnya kader Surabaya Hebat? Nah, ini nanti akan diterangkan oleh PJ-nya. Mungkin menika Ibu Maya.
kebetulan Ibu Maya sudah hadir di tengah-tengah kita, meskipun beliau kelihatannya masih sakit-sakit tapi tetap semangat. Baik, langsung saja, tidak usah menunggu lama. Ibu Maya, monggo kami persilakan untuk menyampaikan apa saja yang sekiranya menjadi tugas pokok daripada ibu-ibu kader Surabaya Hebat. Oke, baik, sebelum saya tutup, kita yel satu kali lagi yuk. Kader Surabaya Hebat, Semangat luar biasa. Yes. semangat. Ya. Oke, balik kanan, monggo. Ini satu kali lagi. Oke, yel lagi ya. Ya. Bu, gini Bu, saya ini sudah sampaikan, saya ini loh komunitasnya PBB, pecinta bunda-bunda. Nah kalau jenengan minta saya ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Nggih. Makanya sebelumnya selamat pagi Bu Ina, selamat pagi Bu. Nggih. Oke Bu, I love you. Bu, I love you. Nah, sekali lagi saya sampaikan jangan sampai kejadian-kejadian yang sebelumnya terulang lagi. Nggih. Sementara ibu yang tidak sadar, wah bangga ini karena aku. Ya, tetapi justru kita ini sebenarnya malu. Betul. Gak ono wali kota ngomong ngono. Tapi nyatanya ibu-ibu sudah melangkah tanpa koordinasi dengan pengurus RT dan RW-nya. Yang ada RW-nya di luaran sana jadi bahan olok-olok, jadi gojlok-gojlokan, RW-mu kecilik. Loh, iya toh? Oke, baik. Sekarang kita yel sekali lagi, habis itu balik kanan karena mungkin perwakilan dari kelurahan Ibu Ina dan Ibu Ina sudah rawuh. Bu Maya mungkin nanti akan menyampaikan tugas pokok daripada kader yang sudah dipersatukan ini. Baik, sebelum saya tutup, kader Surabaya Hebat, Semangat luar biasa. Yes. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW atas sampainya. Ya Bu ya. Tadi itu